Nanti teman-teman nggak turun-turun ke desa gitu. Nah, padahal ya, nah sekarang tempat tongkrongannya itu udah dibikinkan di setiap 5 desa itu yang namanya ruang komunitas itu. Nah, kita berharap teman-teman terus masuk ke desa, terus memulai melakukan aktivitas. Nah, kita masuk ke materi. Komunitas itu menunjuk sekumpulan individu yang membentuk kelompok sosial serta memiliki yang kira-kira potensi yang kita mau angkat di desa atau masalah yang mau diselesaikan di desa, operasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, ini praktek-praktek ini nanti harus muncul. Kalau kesulitan nanti menulis, kita akan sediakan orang yang mengajari online. Kita akan sediakan orang yang bisa ngajari ini. Nah, harusnya dari 3.000 desa itu semua bisa muncul ini. Kita bisa tahu perubahannya. Oh, dampaknya ada program ini ternyata ini. Meskipun kecil, nggak masalah, ada perubahan gitu. Ada yang di manual ke digital, ternyata aktivitasnya ini. Itulah aktivitas itu yang teman-teman lakukan. Ternyata harus ada pelatihan, kemudian harus ada koordinasi yang intens dengan kepala desa, kemudian harus memberikan literasi ke masyarakat sebagai pengguna aplikasi ini, sehingga itu muncul dan sustain digunakan. Nah, kita akan belajar dari aktivitas-aktivitas yang dari 3.000 itu. Jadi perubahan itu tidak serta-merta hanya kita lihat perubahannya, tetapi kita lihat perilaku untuk merubah itu tuh kayak apa gitu. Bagian dari Duta Digital Fase 2 yang saya ingin tanyakan, untuk menjadi pembelajaran kita ke depan, ada tidak contoh ruang komunitas digital di fase pertama yang sudah berhasil? Di fase fase 1. Dan apakah semua dalam hal melengkapi isinya, apakah itu sudah tercapai? Apakah sudah ada yang terselenggara mungkin dari kita kemarin dari hasil daring kemarin ada anggaran sekitar 20 juta, berapa itu yang akan untuk kita beraktivitas di dalamnya? Apakah sudah ada? Kalaupun belum, mau sampai kapan menunggu? Karena kita sampai sejauh ini istilahnya sudah kasih angin surga ke desa ini. Pak Kades ini begini. Oh iya siap, silakan. Kayak mereka bilang, ambil saja ruangan di sini, terserah kau pilih mana. Kan tidak mungkin kayak begitu. Nah, mungkin itu hal yang saya ingin tekankan, karena kembali lagi Pak, ketika kita memang ini tidak jelas secara juknis, sampai hari ini kita terima ada catatan, harus dinolkan ulang. Kalau sudah itu kita bagi. Oke. Istrinya kan akhirnya nanya, ini siapa sih yang bikin kayak gini? Jadi ini gangguin WTP kita gitu. Katanya saya program Smart Village di 3.000 gitu. Nah, ini 2 tahun ya dijaga, ini tugasnya tim pengelola. Kita juga mengatur ini punishmentnya kalau hilang apa gitu. Berarti ini ada orang yang kita komplasan mendaftar itu bla bla bla. Nah, waktu Telkom berdiskusi dengan kita untuk ikut di program ini, kita dari awal tidak setuju gitu. Jadi kita ke Telkom bilang begini, pertama saya tanya dulu, Simpel Desa itu harganya berapa? Waktu itu mereka mengakunya cuma 25. Ya. Pertanyaan kedua saya lontarkan lagi. Pertanyaan kedua, kalau desa sudah membeli aplikasi itu, posisinya kepala desa itu sebagai apa di dalam Simpel Desa itu? Hanya sebagai admin. Ingat, dia hanya sebagai admin. Oke. Pertanyaan ketiga saya sampaikan juga. Kalau sebagai admin dan itu digunakan untuk mendata, servernya ada di mana itu? Di mana? Oke. Kan itu sudah kebayang ya bahwa desa itu nggak punya apa-apa dalam hal mengeluarkan itu. Itu. Nah, yang kedua, SK-nya Mas, udah kan? Ini SK-nya pengelola. Tadi kalau kita balik, nih, tadi kan kita ngomongin ini nih.
Ini penting ya untuk pengetahuan teman-teman, ini penting. Nah, kita adalah fokusnya adalah terhadap peningkatan ini. Waktu itu juga saya tantang si Telkom, bisa nggak memberikan literasi digital di desa? Tuh. Nah, kalau yang sudah kejadian kayak di Lombok Timur misalnya ya, di Lombok Timur, karena ini kebijakannya, desa tidak bisa menolak juga. Jadi gini, sudah ada simpel desa, kira-kira tugasnya teman-teman duta apa? Organisasi kampanye pemakaian simpel desa. Iya, mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus disosialisasikan simpel desanya itu ke masyarakat, supaya itu tuh ada manfaatnya juga, diisi, dipakai di ini. Kalau teman-teman duta tidak melakukan itu, simpel desa itu nggak ada gunanya sebenarnya, karena penggunanya itu masyarakat. Makanya kenapa program ini selalu fokusnya kita bilang, fokus kita itu di masyarakat, kita siapkan dulu. Nah, soal aplikasi kalau itu dianggap akan saya sediakan misalnya untuk buat aplikasi. Nah, kita ini agak filosofis sedikit itu begini. Bantuan yang berupa fisik barang itu tidak abadi. Yang abadi itu sebenarnya adalah ilmu yang Bapak Ibu berikan ke mereka. Sebenarnya itu filosofis banget dan itu penting. Misalkan begini. Desa ini perlu aplikasi untuk posyandu misalnya. Tanya dulu di teman-teman komunitas, ada nggak yang bisa menyediakan itu, bikin itu gitu, di desa. Kalau tidak ada, kita carikan orang yang ngajari. Begitu program ini selesai, mereka itu tetap punya pengetahuan itu. Betul. Kita memang tidak mendorong kita untuk beli, tetapi bagaimana memberdayakan sumber daya kita yang ada. Kalau tidak ada, ya kita cari orang yang bisa ngajarin. Ya selesai ya. Mas. Ya, setuju. Ini nanti munculnya ini. Nah, uang 30 juta itu termasuk di dalamnya adalah langganan itu. Kalau sudah kalau AC bisa Pak. Bahwa saya itu seorang duta, yang kurang lebihnya saya hanya sekedar kepanjangan tangan dari Kemendes. Adapun suksesi dalam program kegiatan Smart Village ini, saya cari di mana ini gitu, letaknya di mana gitu, siapa sebenarnya, karena mau bagaimanapun jika melihat dari teknis gitu, mungkin teknis lapangan ya, saya pendatang datang ke suatu wilayah yang nggak mungkin kita diterima dengan mudah gitu. Kalau misalkan pendekatan kita ada permasalahan, jadi pendekatan yang saya ambil dari awal itu saya nggak pernah bahas masalah anggaran, saya nggak pernah singgung anggaran. Karena ya berat gitu. Takutnya saya ditanya, emang kamu bisa nyiapin anggaran berapa? Takutnya saya tanya balik gitu. Tapi karena saya gak pernah bahas masalah anggaran, alhamdulillah gitu Mas. Semua desa harapan saya aman gitu. Bahkan ketika saya butuh apa, saya mau melakukan apa, ya oke, ayo gitu. Bahasanya gitu dari pihak desa. Untuk terkait ruang komunitas digital, alhamdulillah saya 22 September itu udah melakukan gitu, musyawarah dengan pihak desa. Karena saya pikir ini loh, yang paling penting dalam program Smart Village ini, ya ini di ruang komunitas digital gitu. Selain dari sifatnya bottom up dan partisipasi masyarakat yang harus ditingkatkan, ya adanya di sini di ruang komunitas digital. Nah, makanya saya utamakan untuk desa-desa garapan saya itu ya pembentukan ruang komunitas digital, di sisi lain sosialisasi dengan kader dan perangkat desa lain. Saya pikir untuk sosialisasi gak harus kader dan gak harus saya juga gitu. Tapi ya perangkat desa ya harus mensosialisasikan itu gitu. Jadi dalam struktur RKD ini saya melibatkan perangkat desa dan seluruh masyarakat gitu Mas. Nah, untuk visi saya sempat dengan duta yang lain ngebahas terkait program utama Duta Digital Kabupaten Sukabumi, yang mana akhirnya disepakati untuk 2022 ini kita prioritaskan untuk smart government dan smart economy. Ya artinya kita dorong desa-desa garapan masing-masing gitu ya Mas, untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis aplikasi yang mungkin kalau memang memungkinkan gitu Mas, dan mendorong ekonomi digital.
Nah, tapi balik lagi, saya belum nyusun, bukan belum nyusun sih, memang udah ada beberapa desa yang sudah saya susun terkait programnya apa saja. Bahkan itu mungkin hasil dari Monep juga adalah salah satunya itu tuntutan lah bagi saya gitu. Karena dalam waktu 3 bulan ini saya dituntut untuk sudah ada manfaat dari duta digital ini. Saya dituntut seperti itu, bukan hanya dari pihak desa, tapi dari inspektorat, dari Kemendes juga. Kemarin bilangnya gitu, kamu wajib ya dalam waktu 3 tahun, katanya mau ya dalam waktu 3 bulan. Nah, saya balik lagi Mas, dalam waktu 3 bulan ini apa memungkinkan untuk pelaksanaan program saya gitu. Saya pikir ini gak mungkin dalam waktu 3 bulan, tapi saya pikir bisa saja, masih ada kemungkinan. Caranya gimana? Ya saya fokus dalam hal peningkatan literasi. Ya, segala materi yang saya terima semenjak saya orientasi duta digital, saya share, saya diskusikan dengan kader digital dan pihak desa juga. Nah, Cukup ya. oke cukup Mas. Tidak ada yang perlu salah jawab ya, ini berbagi pengalaman. Usul gitu, berbeda dengan yang diusul itu banyak itu dari fase 1 juga gitu. Usulannya itu diisi semua sama PMD. Isinya sama sekali, sama. Iya. Satu itu. Sehingga waktu teman-teman turun itu masih ditanya Anda itu siapa? Mau ngapain itu? Ini ingat ya, syarat untuk menjadi ikut program ini pertama ya, listrik, internet, ada ruang komunitas. Ruang komunitas ini si desa itu buat pernyataan, saya bersedia menyediakan ini. Itu ada pernyataannya di kami. Terus ada sumber daya yang bisa ditunjuk untuk menjadi kader. Artinya desa itu sebenarnya tahu semua soal itu kalau mereka memang yang usul. Nah, sosialisasi di awal itu kita lakukan ke semua DPMD online. Kita lakukan dengan harapan mereka melakukan sosialisasi ulang itu ke desa, sehingga tidak ada orang yang akhirnya itu acuh juga terhadap teman-teman duta. Nah, ini yang saya bilang itu ketidakjujurannya DPMD ini di dalam usulan ini. Program ini sebenarnya tidak menyediakan ini. Ingat itu. Ini tampak. Jadi di pihak donor Biar masuk. ini membungkusnya dengan kata-kata itu tadi pertanian. Ruang komunitas itu di berbagai tempat ya hanya tempat untuk ngumpul di gagasan dan lain-lain. Sebenarnya itu, gitu loh. Karena ada bla 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 muncullah ini, kan? Saya nggak perlu cerita ini. Nah, ini operasi di dasar kita nanti untuk mengeluarkan uang itu adalah ini. Nih, setahun Anda akan melakukan ini. Inilah uang 20 juta itu untuk ini. Untuk mengeksekusi rencana Anda. Ya. Akhirnya muncullah ini. Artinya rencana kerja ini, maksud saya begini, kalau dikaitkan dengan yang rencana desa itu begini. Di APBDes misalkan muncul untuk website misalnya lah ya, muncul untuk ke website gitu. Desa itu kan hanya memunculkan itu, sebenarnya yang mengakselerasi itu cepat terjadi barangnya. Sebenarnya kan duta bisa. Nah, artinya masuk di rencana ini, masuk juga di rencana ini, tapi ini kan musyawarah. Memasukkan ke APBDes itu kan musyawarah. Kalau musyawarah kan si duta juga ditanyain nih. Itu website kalau mau apain gitu. Kira-kira setahun ini selesai kan? Ini kita punya duit nih segini. Kalian bisa nggak menghidupkan lagi website ini sampai kontennya itu misalkan tantangannya begitu. Oke, saya bisa Pak. Tapi kan itu kan lewat Pak masa itu. Nah, kalau itu dianggap penting oleh desa, dianggap penting di website ini harus tahun ini kita munculkan. Mau nggak desa melakukan perubahan? Sehingga muncul di APBDes. Itu. Nah, kenapa juga teman-teman kemarin diminta untuk membawa RPJM?
RPJM itu kan bahasanya masih bahasa dewa itu. Detailnya kan ada di APBDes. Maksudnya itu kalau ada hal-hal yang ingin dicapai desa, karena RPJM itu kan tahun berikutnya saya mau ini loh. Itu duta mulai bisa mengisi aktivitasnya di situ. Oh, untuk mendukung kepentingan desa saya akan melakukan ini sesuai yang ada di RPJM. Nah, teman-teman itu harus punya argumentasi yang kuat nanti waktu musyawarah. Yoi. Nah ini loh, pengajuan dan apa ini bahasanya Kegiatan desa, dana desa cerdas, pengawalan usulan. Kita tuh hanya mengawal. Kalau tidak masuk ya jangan dipaksa. Ini semua keputusan tertingginya itu adalah musyawarah. mufakat. Gitu ya. Nanti kalau RPJM-nya Bapak Ibu sekalian yang bawa itu tahun depan itu banyak hal-hal yang terkait dengan tugasnya itu, masukkan aja ke sini. Terus komunikasikan lagi dengan kepala desa. Ini loh Pak, terkait RPJM kita coba ini. Saya punya data seperti ini dan masyarakat membutuhkan bla 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 bla. Masuklah itu di sini, mereka setuju. Masuk ke APBDes. Ya secara ngomong gampang gitu. Tetapi membangun argumen itu kan Bapak karena punya data, Bapak punya pengetahuan, Bapak punya ini mapping kepentingan. Nah, itu bisa nanti masuk ke APBDes. Nah, tetapi dalam kerangka Smart Village ini, duta itu harus menyusun ini. Tidak harus masuk ke dalam Oh enggak. Oh ya, Inilah kinerjanya si duta. Duta itu sebenarnya kinerjanya nanti kita ukur dari ini. Oke ya. Oke, kalau itu udah. Saya itu kan ada panah turun ini ke PPK. Itu ke PPK-nya Pusdain sekarang. Jadi gini. Nanti PPK itu akan membuat tim verifikasi. Jadi ini bentuknya itu proposal. Nanti di dalam rencana kerja itu kan mungkin jumlahnya nggak satu, mungkin 3 gitu ya. 1, 2, 3. Nah, duta ini mau mengerjakan dulu yang nomor 1. Dibikinlah proposalnya. Nah, proposal ini isinya apa nanti? Ini saya bagi karena nanti di juknis ada. Jadi gini, proposal itu pertama gini. Kita akan melihat aktivitas itu dari proposal ini. Jadi 3.000 usul bareng. Kita berarti duta mau melakukan ini. Dasarnya proposal. Di dalam proposal itu isinya pesertanya ini, tujuannya ini, nanti outputnya kira-kira ini. Nah, itu yang kita pengen dapat di situ. Sehingga ini kita anggap masuk akal ini proposalnya ini. Sama tim verifikasi, mulai pemenuhan kebutuhan, usulan itu ke PPA. Diusulkan ke PPA. PPA itu perusahaan Perjanjian kredit. apa tadi? PPA tingkatan apa? Pengelola. Pengelola administrasi. Nah, mereka nanti yang mengirim duit. Nah, di dalam proposal itu ada duitnya juga. Untuk acara ini kami perlu enggak 20 juta masuk blok gitu. Gini, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan setiap uang yang diminta. Kalau 20 juta itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian sisanya itu desa A sisa 3.000, desa hampir 3.000 desa itu ada sisa 3.000. Jadi Berapa uang mengikut yang perencanaan program, jadi program pertama dalam 1 tahun apa? akan lebih mudah Siap. kalau uang itu tetap ada di Kemen Desa, ditarik, sisanya itu uangnya ada di situ, tinggal kembaliin kita. Ini yang tidak diserap. Makanya uang 20 juta itu tidak kita langsung berikan ke teman-teman. Sesuai kebutuhan ini yang mau dieksekusi ini. Oke ya? Yap. Pas. Mana timekeeper? Nih. Aman? Kita itu harusnya tuh hari ini tuh belajar ini. Kayaknya keren banget. Habis ini udah ganti materi. Nanti akan masuk pengajar yang baru. Sebenarnya kita waktunya terbatas, harus cepet-cepet. Padahal materi kita harusnya ini kita bahas dulu.
Tapi diskusi kita, saya kan nggak mungkin jangan nanya lo, gitu kan nggak mungkin. Kita jangan nanya kan nggak mungkin. Semua kita akomodir sehingga kita nggak kebagian waktu untuk latihan. Silakan ini dikerjakan. Nanti kalau WA nanti ada nomornya, minta itu dikirim. Nanti kita kasih responnya gitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf juga kalau di dalam mendampingi teman-teman semua saya menyampaikan materi yang salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.